Desa Balongsari adalah bagian penting dari bumi pertiwi yang menyimpan banyak hal menakjubkan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 300.000 hektar, terdiri dari 65.000 hektar tanah darat dan 235.000 hektar tanah sawah. Desa ini memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan data monografi desa, total penduduk desa Balongsari mencapai 3.047 jiwa yang tersebar di 2 dusun, yaitu Dusun Rawagede 1 dan Dusun Rawagede 2. Kedua dusun ini terbagi menjadi 4 rukun warga dan 12 rukun tetangga, di mana penduduknya hidup damai dan saling berdampingan dengan harmonis. Desa Balongsari awalnya dikenal sebagai Desa Rawagede, namun di antara tahun 1947 sampai dengan 1950, nama Desa Rawagede diubah menjadi Desa Balongsari. Desa ini juga dikenal sebagai Desa Perjuangan karena pada masa penjajahan Belanda, desa ini mengalami penindasan. Hingga kini, bekas peninggalan sejarah tersebut masih dapat terlihat pada Taman Makam Sempurna Raga yang kini menjadi Monumen Perjuangan Rawagede. Alhamdulillah, Bapak si pengelola Monumen Rawagede dan Bapak yang merancang dengan Pak Mayor Jenderal Tayo yang dulu Yayasan Unsika ya dulunya, ini dengan beliaulah membangun ini. Alhamdulillah, kebetulan Bapak ini mengangkat sejarah karena dari apa? Orang tua Bapak sendiri baru nikah 6 bulan dibantai suaminya. Tapi Bapak ini suami kedua, 1 tahun nikah kemudian 2 tahun lahirlah ini 49. Namanya ya bagus tadi. Kak Ibu, kenapa nama saya Sukarman? Ya kamu katanya, bapak kamu dibantai terlewat, suamiku dibantai, ya Sukar karena aman, makanya Sukarman, gitu. Itulah perkenalan. Dan mohon maaf, Bapak tahun 77 udah jadi kepala desa di sini, udah jadi Pak Lurah. 77. Ya lumayan, 19 tahun mestinya. Tapi 12 tahun karena Bapak rangkap jabatan yang DPRD kan eksekutif legislatif nggak boleh. Jadi Bapak berhenti dari Pak Lurah tahun 92. Karena 92 dicalonkan lagi untuk ke 97. Inilah ngalamin jadi jadi Pak Lurah 15 tahun, jadi Pak DPRD 2 periode. Dan inilah Bapak pernah diundang ke Istana Habibie. Inilah pencipta BPJS. Ya mohon maaf itulah. Ya alhamdulillah, makanya dibuatkan satu monumen di sini. Pernah terjadi peristiwa yang bersejarah bagi bangsa dan negara. Makanya Bapak menciptakan monumen, bentuknya segala macam ada maknanya tersendiri. Seperti anak tangga semua 17, ruang patung segi 8, piramid di atas 4 tingginya 5 jadi 17 8 45 gitu ya. Nah itu karena di sini peristiwanya bersejarah bagi bangsa dan negara. Dimanapun ada monumen begitulah ceritanya peristiwa. Oke. Ya mohon maaf ya, Bapak makanya menciptakan tadi bentuknya bunga melati yang belum mekar, ingin memberikan sesuatu ke generasi penerus. Apa makna melati mekar? Yaitulah inilah yang cantik-cantik melati mekar, jadi dosen, jadi dokter, jadi apa gitu ya. Artinya harapan saya ingin memberikan sesuatu ke generasi penerus, sampai pilar-pilar kebangsaan segala macam. Ya mudah-mudahan ya Bapak juga berjuang sampai 2 tahun tinggal Belanda. Mohon maaf waktu itu tidak diizinin oleh pemerintah pusat. Desa Balongsari memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan warganya. Untuk pendidikan, terdapat 1 unit TK, PAUD, SD, SMP, dan SMK yang memastikan pendidikan dari usia dini hingga remaja terpenuhi. Dalam bidang kesehatan, desa ini memiliki 5 posyandu, 1 unit puskesmas,
dan 1 bidan desa yang siap melayani kebutuhan kesehatan warga. Untuk kegiatan keagamaan, Desa Balongsari memiliki 2 masjid, 6 musola, dan 3 majelis taklim yang menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial warga. Dengan berbagai fasilitas yang ada, desa ini berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warganya. Desa Balongsari adalah desa agraris yang sangat bergantung pada pertanian, terutama di sawah-sawah produktifnya yang menyokong ekonomi lokal dengan hasil pertanian melimpah. Selain itu, perdagangan dan berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi bagian vital dari kehidupan ekonomi desa ini. Salah satu produk unggulan dari desa ini adalah opor, sebuah cemilan tradisional yang dibuat dari beras ketan dan sangat populer di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan. Selain itu, di Balongsari sendiri ada pula pusat perbelanjaan lokal yang bisa disebut pasar dengan skala kecil. Pasar ini menjadi pusat perbelanjaan lokal bagi masyarakat desa Balongsari sendiri dan desa-desa lain di sekitarnya. Jadi keluarga saya pertama bangun usaha ya di rumah itu kurang lebihnya tahun 1990. Artinya pada saat itu ya namanya di kampung lah ya, usaha kan, untuk akhirnya orang tua saya punya inisiatif untuk usaha kecil-kecilan rumah tangga, yaitu pilihannya kepada kue opak. Artinya kenapa? Jadi kue opak itu mudah lah, baik dari bahannya dan juga di kemasannya seperti itu. Ya alhamdulillah dampak ekonomi dari usaha opak sangat membantu, khususnya di keluarga, juga bisa membantu di beberapa tangga seperti itu. Karena saya juga mengambil opak dari produksi dari beberapa rumah tangga di sekitar. Penduduk desa Balongsari menjalin kedekatan antar masyarakat dengan bergotong royong dalam berbagai kegiatan seperti kerja bakti, senam ibu-ibu, dan kegiatan olahraga lainnya. Dengan berbagai kegiatan ini, Desa Balongsari berkomitmen untuk menciptakan kualitas hidup warganya serta lingkungan yang sehat. Mayoritas penduduk Desa Balongsari beragama Islam, sehingga kegiatan masyarakat dipenuhi dengan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kuat, seperti pengajian rutin ibu-ibu setiap Kamis di Majelis Nurul Iman dan Al-Hasna, serta pengajian malam Jumat untuk para bapak di Masjid Al-Mujahidin. Di Desa Balongsari, hubungan yang harmonis antar warga telah berkontribusi dalam mendatangkan berbagai prestasi. Semangat kebersamaan dan gotong royong di masyarakat menciptakan sinergi yang memungkinkan desa ini meraih berbagai pencapaian baik. Ada beberapa prestasinya. Yang pertama, mungkin ini dari juara 1 ke lomba kebersihan HUT RI ke-73, alhamdulillah. Terus ada dari lomba PKK juga, alhamdulillah juara 1. Ini peninggalan prestasi-prestasi Bapak Lurah Hormat Bapak Haji Wawan Darmawan dan beberapa piagam lagi. Desa Balongsari bukan hanya sebuah wilayah administratif, tetapi juga sebuah komunitas yang hidup dan dinamis. Kehidupan di desa ini adalah bukti nyata bagaimana kekayaan alam dan semangat kerjasama dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Masyarakatnya yang beragam namun saling mendukung menunjukkan bahwa dengan gotong royong, segala tantangan dapat diatasi. Desa Balongsari terus berbenah dan berkembang dengan harapan agar setiap generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan penuh makna. Harapan dan cita-cita bersama inilah yang menjadi pendorong utama untuk terus maju, menjaga tradisi, dan mengukir prestasi demi kemajuan bersama.